Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Lang Lang Ling Ling. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir, sehat batin. Dan salam hormat, salam ta'zim kepada para habaib, para alim ulama yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berjuang untuk selalu memperbaiki diri agar kualitas kehambaan kita, kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Seiring bertambahnya usia, terus kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua selalu diampuni, berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada jam sekarang jam 3 malam tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tahun baru Islam, dan saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang santri mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam semangat kita juga baru. Tahun baru, semangat baru, giroh baru. Dimana kalau barang baru biasanya beda. Beda apanya? Ya beda. Dari kesukaan beda, rasa kangen beda, dan lain sebagainya beda. Semangat juga beda, semangat juang beda. Dan mudah-mudahan dengan 1 Muharram tahun baru Islam di bulan Hijriah ini kita bisa berhijrah dari keburukan terhadap kebagusan, dari kejelekan terhadap kebaikan, dari asalnya pemalas menjadi semangat. Mudah-mudahan Allahumma ya muhawwilal hali hawil hali ila ahsanil ahwal ya haulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhawwilal hal, Allah yang membolak-balikan hal, yang membolak-balikan hal saya. Awil hali, Allahumma ya muhawwilal ahwal, Allah yang membolak-balikan ahwal,
hawil hali. Apa hawil hali? Gerakan, perdayakan, hali. Hal saya, hal kita semua, ila ahsanil ahwal. Terhadap ahwal-ahwal yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan meskipun dengan polemik yang lagi sengit-sengitnya pada tahun Hijriah, mudah-mudahan awal tahun Hijriah menjadikan awal daripada kerukunan kita antara apa namanya, pribumi. Maksud pribumi ya sama, bumi Allah juga ya, Indonesia. Cuman yang paling awal ada di Indonesia. Itu pribumi, asli pribumi di Indonesia dengan Bani Alawi. Dengan Bani Alawi. Lagi rame, mudah-mudahan awal daripada kerukunan. Ya terlepas mudah-mudahan saling sadar kalau misalnya ada kesalahan dari pihak Bani Alawi, mudah-mudahan sadar akan kesalahannya. Kalau misalnya ada yang salah dari pribumi, mudah-mudahan sadar akan kesalahannya juga. Dan mudah-mudahan yang ikutan nimrung berkoar di dalam polemik nasab ini, yang awalnya dicampuri dengan nafsu, mudah-mudahan dibersihkan dari nafsu yang ammarah bisu. Nafsu itu selalu merintah terhadap kejelekan. Ya tentunya mungkin kalau misalnya yang tujuan bagus, tidak ada gharad apa-apa, tidak ada harapan apa-apa yang lain, tidak akan ditumpangi dengan nafsu. Kan tetapi itu semata-mata ada tujuan tertentu untuk kemaslahatan umat yang ada di Nusantara ini. Tidak ada yang sangat kita harapkan kecuali yaitu ketentraman berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selagi kita bisa memilih, cintalah yang harus kita pilih. Sekali lagi, selagi kita bisa memilih, cintalah yang harus kita pilih. Buat apa kita memilih peperangan? Buat apa kita memilih pertikaian? Kalau misalnya cinta masih kita pilih, damai masih kita pilih, saudara-saudara sekalian. Ya begitu. Ini mah obrolan malam aja. Jadi malam 1 Hijriah begadang. Biasanya ada amalan dulu dari guru itu membaca ayat kursi. Kalau nggak salah 360 apa berapa. Baca ayat kursi. Dan disunnahkan, diharuskan gitu kalau misalnya ingin mendapat faedah. Ingin mendapat faedah yang lebih dari malam 1 Hijriah, gadang. Ya sambil ngiring-ngiringin gadang, saya bikin video ngobrol. Ngobrol ini mah hanya sebatas obrolan. Ada baiknya, mudah-mudahan saudara-saudara, pada sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat pendengar bisa mengambil hikmah. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaaf, mohon ampun. Dan kalau misalnya tidak penting, abaikan saja, oke? Abaikan saja. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat netizen, ayuhal ikhwan, para netizen sekalian.
Mohon maaf apabila ada kata-kata ya, tahun baru Hijriah, saya mohon maaf. Ya masih belajar, masih pembelajaran dan orang yang masih apa namanya, yang merasa sebagai pelajar, yang masih merasa sebagai santri dan mempunyai nyali untuk berkoar-koar di medsos. Keinginan saya, bukan memberi saran. Keinginan saya ya kalau misalnya itu layak dijadikan saran, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya tidak layak, tidak apa-apa. Jadi keinginan saya yang ikut berkoar dalam media sosial untuk terkait polemik nasab masih yang muda-muda, apalagi masih santri. Ya bagusnya mah masih apa namanya, harus menyertakan adab dalam berkomentar, menyertakan adab dalam apa nah, dalam mengkritik, dalam mengkritik. Dimana kalau misalnya menyertakan adab itu tidak langsung menjas, tidak langsung ditujukan terhadap tokoh tertentu kalau misalnya tokoh. Apalagi kalau misalnya yang muda mengomentari orang tua dengan seenaknya, seenak asal ceplak, cepluk, cepluk, cepluk. Itu kan kurang adab. Jadi yang enak-enak sajalah, beradab, ada adab. Kan kalau misalnya nggak pakai adab, tujuannya bagus, awalnya bagus, dong. Jadi kayak yang betul, kayak yang benar, ingin menasehati, ingin meluruskan tentang polemik. Akan tetapi adab nggak dibawa, berarti itu tidak sesuai tujuan baik. Omong mah jika benar tapi salah, kayak yang benar, kayak yang baik, kayaknya betul, kelihatannya betul, tapi salah. Gitu, seperti itu. Apalagi kalau misalnya dari pihak Dzurriyyah Wali Songo mengomentari Mbak Alawi yang dari Dzurriyyah Wali Songonya itu masih muda, masih santri posisinya. Itu mengomentari Mbak Alawi yang sepuh. Itu boleh mengomentari, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Itu anak-anak nggak apa-apa komentari. Kan tetapi ada pakai. Kita lihat yang lebih tua. Dan kalau dari Balawi dan para muhibbinnya sama, sama lah. Jadi harus menyertakan adab juga mengomentari kiai-kiai, apalagi kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai Trah Wali Songo apalagi sama. Balawi ya Dzurriyyah Rasul, Trah Wali Songo ya sama Dzurriyyah Rasul, harus saling menghormati, apalagi terhadap yang sepuh itu harus harus dihormati. Dan kata kunci hidup itu saya pernah mendengarkan patah dari sepuh, dari kakek dulu. Lah, lamun baik maneh hayang sukses. Lamun pek hayang sukses, kalau kata bahasa Indonesia, kalau ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, terutama di dunia dulu lah, kelihatan di dunia dulu. Ingin selamat di dunia dulu. Yaitu cara kuncinya kita sebagai, kalau misalnya posisi kita sebagai anak kecil, melihat orang yang lebih tua umurnya dari kita, anggap itu kakak kamu. Melihat
yang di bawah umurnya itu adik kamu. Melihat yang sama umurnya itu teman kamu, saudara kamu. Apapun klannya, apapun bangsanya sekalipun. Sama orang luar, sama apapun agamanya juga. Kalau misalnya pengen selamat hidup, apalagi sesama umat muslim, mengaku umat Nabi Muhammad, masa kita harus bertengkar? Masa kita harus membenci? Ini sebatas kritikan gak apa-apa. Sebatas kritikan, munadhoroh bil medsos, munadhoroh bil YouTube, gak apa-apa, bebas. Bebas kita berkritik. Jangan dibawa ke dunia nyata. Nanti ketemu jadi masalah. Kehidupan jadi gak nyaman. Kenapa? Punya musuh. Musuh di mana? Berawal dari medsos. Malu sama ayam. Masa harus bermusuhan? Itu pepatah kolot. Kakek saya seperti itu dulu. Dan kalau misalnya kamu ngumbara keluar, amanah baik, ngumbara. Jadi dari tempat kelahiran, pergi kemana gitu. Itu kuncinya. Di situ bumi dipijak. Di situ pula langit harus dijunjung. Harus kita hargai. Kalau kata, dan saya masih ingat pepatah, dan saya nggak pernah mengalami. Itu proklamator kita, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, kalau menjadi Islam, jangan jadi orang Arab. Jadi itu posisi proklamator ngomong di Indonesia, di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ya. Bukan mengecilkan Arab. Bukan, maaf. Ayuhal Ba'alawi, ayuhal muhibbin Ba'alawi. Maaf, bukan seperti itu. Ini lagi menceritakan pidatonya Soekarno, ada dalam video. Jadi kalau misalnya jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Beragama Hindu, jangan jadi orang India. Beragama Kristen, jangan jadi orang luar negeri, jangan jadi orang Barat. Dan begitu pun digembor-gemborkan oleh para kiai-kiai. Boleh kita bersekolah ke luar negeri, tapi ke Indonesia, kembali ke Indonesia, bawa ilmu, jangan bawa budaya, jangan bawa gaya. Jadi intinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita itu sudah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Dan gaya itulah yang cocok diterapkan di Indonesia. Pas di Indonesia seperti itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, berpulau-pulau, itu tetap satu tujuan, yaitu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penjelmaan daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luar biasa. Pancasila Jaya. NKRI
harga mati, Nusantara milik kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.